Hai semua, kenalin nama aku Rani Panjaitan dengan NIM 2402269. Senang bertemu dengan kalian di video kali ini. Kita akan membahas sesuatu yang super penting bagi kita orang percaya, yaitu buah-buah roh. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai buah-buah roh ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat memahaminya, berikan kami hikmat, agar nanti kiranya kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan-Mu bisa terpancar melalui hidup kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, pernah nggak kalian dengar lagu Kasih Sukacita, Damai Sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, lagu ini tentang buah-buah roh. Buah roh ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, di mana Paulus menjelaskan bahwa buah roh itu ada 9, yang dimana itu juga bukan dari kita sendiri loh yang menghasilkannya, melainkan anugerah dari Tuhan. Kita akan bahas satu persatu mengenai buah-buah roh ini dan bagaimana sih pengimplementasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Check it out. Yang pertama, ada kasih. Bayangkan sebuah pohon yang rindang menaungi semua orang tanpa membeda-bedakan. Itulah kasih. Bukan hanya kata-kata manis, tapi tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian dan pengorbanan, seperti rela berbagi makanan atau memaafkan kesalahan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, sekalipun dia menyakitimu berkali-kali. Dan yang kedua, ada sukacita. Pernahkah kalian merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, walaupun dalam keadaan sulit? Itulah yang dinamakan sukacita, sebuah kedamaian batin yang asalnya itu dari Tuhan, bukan dari harta atau popularitas duniawi. Nah, untuk merasakan sukacita ini, kamu harus bersyukur atas hal-hal kecil dan fokus pada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terus yang ketiga ada damai sejahtera. Tertulis dalam Roma 15 ayat 33, Tuhan adalah sumber kedamaian. Dia akan menyertaimu. Bagaikan sebuah oasis di tengah padang pasir yang gersang, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera berarti ketenangan jiwa yang tak tergoyahkan, bahkan ada dalam keadaan badai kehidupan. Gimana caranya? Ya, tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah sumber damai sejahtera. Yang keempat, ada kesabaran. Seperti seorang petani yang sabar menunggu panen, begitulah pula kita harus menunggu dengan sabar rencana Tuhan. Bukan berarti pasif ya, sabar ini artinya penuh harapan dan keyakinan. Contohnya, menunggu hasil usaha kerja keras, menghadapi cobaan dengan tenang dan bijak. Yang kelima, ada keramahan. Bayangkan sebuah rumah yang orang-orang di dalamnya selalu terbuka untuk siapa saja datang ke rumahnya. Mereka menyambut orang dengan senyuman dan sikap ramah. Itulah keramahan yang dimaksud oleh Tuhan. Keramahan itu tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Mulai dari hal-hal kecil seperti menyapa tetangga hingga membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ada kebaikan. Seperti aliran sungai yang menyegarkan, kebaikan mengalir dari hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Berbuat baik tanpa pamrih, karena itulah panggilan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya. Contoh kecilnya seperti memberi bantuan kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketujuh ada kesetiaan. Seperti sebuah pohon yang tetap kokoh berdiri di tengah badai, kesetiaan adalah pondasi yang kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tetaplah teguh dalam komitmen, janji, dan prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Kamu dapat melakukannya dengan contoh-contoh kecil seperti menjaga janji, tetap setia dalam hubungan pertemanan, keluarga, dan juga tentunya dengan Tuhan. Yang kedelapan, ada kelemah lembutan. Seperti air yang tenang dan menyejukkan, kelemah lembutan ini menunjukkan kerendahan hati dan sikap yang lemah lembut. Tentu saja tidak mudah tersinggung, mampu menerima kritik dengan lapang dada adalah contohnya. Kita juga dapat mengimplementasikannya dengan berbicara lembut, mendengarkan orang lain tanpa memotongnya terlebih dahulu, dan tetap mendengarkan penuh perhatian. Yang kesembilan ada penguasaan diri.
Seperti seorang nakoda yang mengendalikan kapalnya dengan bijak, penguasaan diri sangat penting nih, karena dapat membantu kita mengendalikan emosi dan hawa nafsu yang nantinya bakal berakhir ke dosa gitu. Contohnya, dapat menahan diri dari godaan, mengendalikan amarah, dan berpikir sebelum bertindak. Nah, itu dia buah-buah roh ya teman-teman. Jadi buah-buah roh itu bukan hanya sekedar daftar sifat yang harus kita ingat, kita hafal, tapi adalah daftar sifat yang harus kita pahami, baik itu pengertiannya maupun pengimplementasiannya bagaimana, karena itu adalah manifestasi dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dengan membiarkan Roh Kudus memimpin, kita akan semakin serupa dengan Kristus, dan hidup yang berlimpah akan kita alami dalam kehidupan duniawi dan surgawi. Bagaimana dengan kalian? Buah roh mana yang ingin kalian kembangkan? Buah roh mana yang belum kalian dapati? Mari kita sama-sama berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus, karena balik lagi itu bukan berasal dari kita, tetapi dari Roh Kudus itu sendiri, agar kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang berlimpah. Sekian video kali ini, semoga video ini berkati kalian semua. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat ilmu yang Kau berikan ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami mau dan kami percaya menyaksikan buah-buah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekian video ini, Tuhan Yesus memberkati.